Tapi karena aku Malaysian PR, aku bayar 10 ringgit. Orang luar negara suka jadi rakyat Malaysia. Kenapa ya? Kenapa dipilih Malaysia? Tak negara lain sampai sekarang aku pelik. Kau dah dapat IC merah kat sini, kau dah jadi duduk sini, kau kena jaga negara ni. Faham tak? Kau jangan sibuk dengan negara asal kau. 4 warga Indonesia ditahan kerana cuba menipu mendapat PR, iaitu penempatan tetap. Warga Indonesia berbondong-bondong untuk menjadi warga negara Malaysia, memohon PR, sampai ada yang memalsukan PR-nya itu, geng, supaya menjadi rakyat Malaysia. Kenapa ini? Kenapa? Apa kalian sudah tidak sayang lagi dengan negara kalian? Bukan kayak gitu ya, geng ya. Karena enaknya jadi warga Malaysia itu, geng, jalanan enak, motor bisa masuk dalam tol, dan bensin murah, rumah sakit enak, pendidikan gratis, dan bantuan sampai ke dalam IC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresen beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresen sebuah video. Kenapa ya, geng ya? Banyak dari negara-negara asing itu ingin menjadi warga negara Malaysia, terutama juga orang Indonesia, sampai rela memalsukan PR-nya demi untuk menjadi rakyat Malaysia, geng. Kenapa? Apakah fasilitas-fasilitas yang didapatkan menjadi rakyat Malaysia itu lebih baik daripada Indonesia? Ya, tentunya seperti pendidikan, seperti kesehatan, seperti bantuan itu terjalur sampai ke masyarakatnya, geng. Tidak seperti di Indonesia. Pantas saja, geng, warga Indonesia itu berbondong-bondong untuk menjadi warga negara Malaysia, geng. Waduh, siapa nih di sini yang ingin menjadi warga negara Malaysia nih, geng? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Inilah Ibu Marliah, seorang wanita asal Sumatera Selatan yang tiba-tiba jadi seorang warga negara Malaysia. Ibu Marliah merupakan seorang warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang kini mendadak jadi warga negara Malaysia. Hal tersebut terungkap saat anak Marliah hendak membuat NPWP, tapi datanya tak kunjung sinkron. Ketika diperiksa di kantor kependudukan, ternyata data dirinya dengan ibunya sudah terpisah dan tidak lagi terdaftar. Karena ibunya sudah bukan lagi warga negara Indonesia karena disebut sudah pindah jadi warga negara Malaysia 2 tahun yang lalu. Anak Marliah ini pun mengaku heran karena ibunya tidak pernah keluar negeri, termasuk pergi ke negeri jiran ini, karena sang ibu adalah seorang guru berstatus PNS di Lubuk Linggau yang kini telah pensiun. Setelah ditelusuri, ternyata ada orang yang pindah warga negara dengan nama serta tanggal lahir yang sama persis dengan sang ibu. Tapi karena aku Malaysian PR, aku bayar 10 ringgit. Boleh diceritain nggak sih bedanya PR dengan pemegang visa pekerja Malaysia di lainnya? Keuntungannya itu yang didapat apa aja? Oke, beda banget ya. Kalau misalnya expat kan, atau yang mereka kerja di sini pakai visa pekerja, benefitnya udah beda, rulesnya juga udah beda. Kalau Malaysian PR itu kan permanent resident atau penduduk tetap. Ada beberapa benefit yang kita dapetin itu sama seperti warga negara Malaysia. Mungkin aku bisa kasih contoh ya, kayak misalnya dari segi medical, kesehatan. Kalau yang expat atau yang pakai visa kerja tetap foreigners, jadi tetap harus kayak bayar penuh pas normal in terms of medical semua. Sementara kalau PR itu kita benefitnya sama seperti warga lokal atau warga negara Malaysia. Yang bisa bayar 1 ringgit itu ya, kalau berobat. Ya, jadi kayak misalnya hospital kerajaan, atau misalnya klinik kerajaan, atau even kayak aku pernah waktu itu operasi, sebetulnya total costnya mungkin 6.000, tapi karena aku Malaysian PR,
aku bayar 10 ringgit apa ya. Wow. Jadi ya itu 1 sampai 10 berapa susahnya dapat PR? Mungkin beda-beda kali ya pengalamannya, cuma dari aku pribadi 1 sampai 10 mungkin susahnya 7. Orang luar negara suka jadi rakyat Malaysia. Kenapa ya? Kenapa dipilih Malaysia? Tak negara lain sampai sekarang aku pelik. Sis, siapa yang boleh melawan jodoh? Itu semua takdir. Dah ditulis pun. If Allah dah berkehendak, kita tak boleh buat apa. Saya pun tak ada mimpi ke keinginan dapat suami orang Malaysia ke. Tak ada langsung. Tapi bila dah jodoh, macam mana pun dipertemukan. Even saya bukan berada dekat Malaysia, saya ada dekat Indonesia. Kalau dah jodoh, dipertemukan. So, disebabkan jodoh sayang, bukan mau pilih jadi warga Malaysia atau apa, tapi semua karena dah ditentukan oleh Allah. Ni kena betul kau ni. Engkau IC merah, aku IC biru. IC kau bila-bila masa saja boleh diambil balik kalau kau buat kecoh kat sini. Kalau kau dah dapat IC merah kat sini, kau dah jadi duduk sini, kau kena jaga negara ni. Faham tak? Kau jangan sibuk dengan negara asal kau. Kalau kau sibuk dengan negara asal kau pulangkan balik IC merah tu, kau pergi berambus di sana. Kami orang Malaysia tak nak ada orang macam kau ni dekat Malaysia ni. Dua-dua negara. Satu negara je. Kalau kau datang sini, kau cek makan sini, kau dah IC merah, kau diam-diam je duduk diam. Kau jangan jual samsing aku. Hello? Setakat IC merah ni bila masa je kena main balik. Tak payah sembang. Ni IC biru tau aku cakap. Oke geng, ini pesan juga yang buat warga negara Indonesia yang telah memiliki PR kayak gitu ya geng ya. Bila kalian sudah, karena di Malaysia nih ada apa ya, ada 2 IC kalau tak silap ya geng ya. Saya pikir IC biru dan IC merah. IC merah itu adalah anak tiri menurut ikinya kayak gitu. Ini pandangan ikinya gitu. Mohon maaf, silakan tulis di kolom komentar bila ikinya salah kayak gitu. Dan IC biru ini adalah warga negara tetap Malaysia. Kayak gitu ya geng ya. Kalau IC merah ini bisa diambil balik, contohnya seperti abang tadi kayak gitu ya geng ya. Jangan menjadi samseng. Kalau IC merah itu bisa dicabut, buang ke warga negaraan kayak gitu ya geng ya. Jadi yang memiliki sudah PR orang Indonesia, nggak usahlah belaga-belaga, nggak usahlah sombong-sombong, nggak usahlah mentang-petang peteng-peng kayak gitu ya geng. Duduk diam-diam saja kayak gitu ya geng ya. Dimana yang memberi makan, disitulah hormati negara itu. Kayak gitu saja sih menurut ikinya kayak gitu. Gak usah berlagak, gak usah sombong, gak usah apa. Kalau kalian sudah memiliki PR ataupun IC merah atau anak tiri, jaga marwah nama baik Malaysia supaya tidak diinjak-injak oleh negara lain. Kayak gitu saja sih menurut pandangan ikinya. Kayak gitu ya geng ya. Oke, ikinya akan merencanakan sebuah video lagi. Beberapa orang rela memalsukan PR-nya untuk menjadi warga negara Malaysia. Why the hell, kok bisa? Jom kita simak dulu bersama-sama. 4 warga Indonesia ditahan kerana cuba menipu mendapat PR, iaitu penempatan tetap bagi warga asing untuk duduk di Malaysia. Saya nak bagi tahu, PR ni boleh diform tapi tidak semudah yang disangkakan. Ada sistem-sistem dan perundangan yang sepatutnya. Pada tahun 70-an dulu, ya boleh, senang. Tapi sekarang ni sudah tak sebegitu, tidak begitu mudah. Harus melalui prosedur. Seandainya saya bagi contoh, kalau isterinya orang Malaysia ataupun suaminya orang Malaysia, mereka harus mendapatkan visa lawatan sosial dan membayar harga visa dalam tempoh beberapa bulan 1 kali. Dan daripada bulan akan pergi ke tahun, daripada tahun akan pergi beberapa tahun. Selepas itu bolehlah PR itu dimohon. Ya, sebelum mendapat kerakyatan Malaysia. Bukan mudah. Seandainya ada orang tengah, dia ingin membantu, jangan mudah percaya. Ini nasihat saya. Sebab apa? Permohonan PR ini bukan semudah yang dijangkakan oleh mereka. Bukan indah khabar daripada rupa. Sebenarnya yang menjanjikan nak bantu tu hanya bercakap janji bulan dan bintang. Tetapi hakikatnya kosong. Sebab mereka pun tidak mahu ditangkap kerana menjadi ejen tertentu. Okey.
Begitu juga untuk pembaruan artikel SPLP Surat Perjalanan Laksana Pasport yang telah dilanjutkan oleh pihak kerajaan dan Jabatan Imigresen Malaysia. Ramai yang tertipu oleh ejen-ejen yang tidak diketahui mana sumber dia. Ini harus difikirkan sama-sama. Ada yang jadi ejen tu orang Pakistan, orang Bangladesh, jadi ejen. Tak menasabah ke? Ejen tersebut, dia sebenarnya mudah. Pergi Jabatan Imigresen, saya ni tuan, dah lebih kena. Tapi bagaimana saya nak membuat lanjutan? Imigresen akan tunjukkan jalan-jalan dia bagaimana. Jadi tidak harus takut. Kan? Ya memang rasa takut sebab kita dah buat salah. Tapi sampai bila kita hendak berada di dalam ketakutan? Akhirnya tidak dapat memberi jalan keluar kepada kita. Akhirnya mereka akan ditangkap. Dan mereka akan memberitahu, saya dah bayar ejen ni. Imigresen dia tak mau tahu itu. Sebab tanpa bukti, tanpa gambar, tanpa duit bayaran, tanpa resit, tanpa itu, dia tak boleh bertindak. Dan polis juga tak boleh bertindak ke atas ejen-ejen ni kalau tanpa bukti yang nyata. Kan? Ini kebanyakan pekerja-pekerja asing ditipu oleh yang sedemikian. Pada yang warga Indonesia ni, bila terjadi yang seperti ini, anda memburukkan negara anda di mata dunia yang menunjukkan rakyatnya sedemikian. Sebab pelakon jenayah ini di mana-mana sahaja pun ada. Tak kira Malaysia, tak kira Indonesia, tak kira Thailand, tak kira di mana-mana ada. Sebab ada saja orang yang menawarkan bantuan tetapi janji yang palsu. Jadi itulah pandangan saya, nasihat saya pada mereka kalau ingin memohon PR, ikutlah prosedur-prosedur tertentu. Pergi Jabatan Imigresen ataupun Jabatan Pendaftaran Negara, tuan. Saya nak bertanya, bagaimana saya sebagai rakyat asing ingin memohon PR? Mereka akan dibagi tahu. Bagaimana. Tidak salah kalau kita bertanya walaupun kita kosong. Boleh bertanya. Begitu je pergi ke Jabatan Imigresen, tanya. Bagaimana saya nak melanjutkan SPLP saya? Sebab apa saya bekerja sendirian, saya bekerja tidak ikut majikan mana-mana, saya cuma ambil upah mana-mana gitu. Mereka akan diberitahu bagaimana. Itu sepatutnya. Jadi kalau ada janji-janji kaki-kaki yang ingin memberi bantuan dengan bayaran-bayaran tertentu, harus difikirkan bersama-sama. Berfikir dengan baik. Baru anda selamat, keluarga anda tak risau, maka anda boleh pulang ke negara asal dengan aman. Tak perlu takut-takut. Okey? Pada sahabat-sahabat saya, andainya ada keponakan mereka, adik mereka, ayah mereka yang kerja di Malaysia, ingin menyuarakan keinginan sedemikian, harus berbincang dengan baik. Okey? Jangan tergesa-gesa. Akhirnya, seperti yang di belakang, mereka ditangkap. Kerana menipu. Sebab apa? Sekarang bukan zaman pakai tulis bang. Zaman sains dan teknologi, zaman internet, zaman komputer, semua data telah lengkap. Warga Indonesia berbondong-bondong untuk menjadi warga negara Malaysia, memohon PR, sampai ada yang memalsukan PR-nya itu, geng, supaya menjadi rakyat Malaysia. Kenapa ini? Kenapa? Apa kalian sudah tidak sayang lagi dengan negara kalian? Bukan kayak gitu ya, geng ya. Karena enaknya jadi warga Malaysia itu, geng, jalanan enak, motor bisa masuk dalam tol, dan bensin murah, rumah sakit enak, pendidikan gratis, dan bantuan sampai ke dalam IC-nya. Itulah yang diinginkan para warga Indonesia ini berharap untuk menjadi warga Malaysia, geng. Karena mungkin dari mereka itu sudah muak dengan kebijakan-kebijakan yang berada di dalam negara Indonesia, geng. Itu pendapat Ikinya, itulah statement daripada Ikinya, kayak gitu ya, geng ya. Ini tidak mewakilkan bahwasannya kalian suruh pindah semuanya, tidak. Ini hanya statement ataupun unek-unek daripada Ikinya saja, kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.